Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai prestasi dan non-prestasi di dalam hukum perdata. Sebelumnya, sebelum kita memulai, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Teddy Pramudia, NIM B100 Tugas ini dibuat untuk memenuhi ketentuan ujian akhir semester Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, kita masuk ya, KUH Perdata atau BW, khususnya buku 3 mengenai perikatan. Mengapa buku 3 mengenai perikatan? Seperti yang kita tahu, prestasi dan non-prestasi tidak terlepas dari yang namanya perjanjian dan perikatan. Sebab suatu perikatan tidak akan berarti jika tidak memiliki tujuan atau prestasi, dan dalam setiap perikatan tentu tidak jarang terjadi suatu permasalahan atau prestasi. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu apa sih itu yang namanya prestasi. Ya, sini dapat kita lihat, prestasi merupakan setiap kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Sebenarnya nggak cuma harus debitur, tapi setiap pihak yang mempunyai kewajiban di dalam perikatan tersebut. Sesuai dengan isi pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang berbunyi setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab atau liability. Artinya setiap debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya pada kreditor. Baik, lebih lanjut kita harus tahu apa itu objek di dalam hukum perikatan. Apa saja sih objek dalam hukum perikatan? Yang pertama, yakni ada sesuatu yang diserahkan atau menyerahkan sesuatu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli, tukar menukar maupun hutang piutang. Yang kedua, melakukan sesuatu atau sesuatu yang diperbuat, melaksanakan sesuatu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Contoh, si A dengan si B di dalam perjanjiannya menginginkan si A selaku debitur membuatkan lukisan untuknya, sehingga jika lukisan selesai prestasi dapat tercapai. Yang lainnya contohnya perjanjian perburuhan ya. Kemudian yang ketiga, dengan tidak melakukan sesuatu atau kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, si A dan si B sepakat untuk tidak mendirikan perusahaan sejenis. Kemudian wujud dari prestasi. Apa saja wujud-wujud dari prestasi? Tidak jauh beda dengan objek di dalam perikatan sebelumnya. Yang pertama, memberikan sesuatu. Dengan memberikan sesuatu, suatu pihak dianggap memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perikatan. Yang kedua, berbuat sesuatu. Dengan berbuat sesuatu, kedua belah pihak menyepakati apa isi dari perjanjian yang telah diperjanjikan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Maksudnya adalah suatu kesepakatan yang masuk akal oleh debitur sehingga kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan sesuatu. Seperti poin ketiga dalam objek perikatan yang kita bahas sebelumnya. Kemudian ada sifat-sifat dari prestasi itu sendiri. Yang pertama, sifat suatu prestasi adalah suatu hal yang harus sudah ditentukan. Maksudnya harus sudah ditentukan adalah hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu kreditur dan kreditur. Yang kedua, harus mungkin atau wajar. Maksudnya adalah
hal yang diperjanjikan itu harus mungkin dan wajar untuk dipenuhi sehingga tidak terjadi kendala saat proses pembunuhan perikatan tersebut. Yang ketiga, tidak dilarang. Maksudnya tidak dilarang adalah isi perjanjian atau perikatan dari kedua belah pihak harus merupakan hal yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak melawan hukum. Yang empat, manfaat untuk kreditur. Kreditur selaku pihak yang memberikan, dalam hal ini, bantuan sesuai dengan kesepakatan kepada debitur harus mendapatkan manfaat dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian ini dapat fair dan dapat disepakati kedua belah pihak. Yang kelima, terdiri atas satu atau serentetan perbuatan. Kemudian ya, poin B, ini wan prestasi. Menurut definisi Kamus Hukum, wan prestasi dapat diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, dan tidak mengikuti kontrak. Sedangkan menurut definisi umumnya, wan prestasi dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan tidak terpenuhinya kewajiban suatu pihak dalam suatu perikatan. Selanjutnya akan kita bahas apa saja hal atau bagaimana seseorang bisa dikategorikan melakukan wan prestasi. Gimana sih seseorang dikatakan wan prestasi? Nah, berikut poin-poinnya. Seseorang dikatakan prestasi apabila tidak melaksanakan perjanjian. Maksudnya dalam hal ini, seseorang sama sekali tidak melaksanakan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak. Kemudian poin kedua, melaksanakan perjanjian namun tidak semestinya. Maksudnya bagaimana? Perjanjian telah dilaksanakan, bahkan mungkin telah terpenuhi, namun cara yang ditempuh oleh sang debitur tidak tepat atau tidak semestinya, sehingga dapat dikatakan wan prestasi. Poin ketiga, melaksanakan perjanjian namun terlambat. Dalam hal ini, perjanjian atau prestasi yang telah disepakati dalam dua belah pihak mungkin telah terpenuhi, namun sang debitur melanggar tenggat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Kemudian poin keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang. Dalam hal ini, mungkin dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak terdapat hal-hal yang telah disepakati bahwa hal itu tidak boleh, sehingga apabila hal-hal ini dilakukan dapat melanggar perjanjian sehingga terjadi wan prestasi. Selanjutnya kita masuk bagian akibat dari wan prestasi. Dalam hal ini akibat hukumnya. Dengan adanya pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wan prestasi, maka pihak tersebut bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, ataupun meminta ganti kerugian kepada pihak yang melakukan wan prestasi. Ganti rugi dalam hal ini dapat meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wan prestasi tersebut, serta bunga apabila ada. Berikut poin-poinnya. Pertama, dengan dasar hukumnya pasal 1243 BW, yakni debitur wajib mengganti setiap kerugian yang timbul kepada kreditur selama terjadinya wan prestasi. Yang kedua, dasar hukumnya adalah pasal 1267 BW, yakni sang kreditur berhak mengajukan pemutusan kontrak disertai dengan kerugian dan ganti rugi, sehingga kerugian yang timbul
akibat prestasi tersebut dapat diajukan ganti ruginya kepada debitur. Kemudian peralihan risiko, dasar hukumnya pasal 1237 BW. Maksudnya peralihan risiko, setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian debitur dalam pemenuhan prestasi, maka risiko kerugian dapat dialihkan kepada debitur, sehingga kreditur terbebas dari setiap kerugian yang timbul. Kemudian menanggung biaya perkara, dasar hukumnya pasal 181 ayat 2 HIR. Menanggung biaya perkara apabila terjadi tuntutan atau permintaan ganti rugi sehingga perlu dibawa ke pengadilan, maka biaya-biaya yang timbul di pengadilan ditanggung oleh sang debitur. Selanjutnya, apa saja alasan terjadinya prestasi? Terdapat 3 alasan yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu prestasi. Yang pertama, disebabkan karena kesalahan debitur. Adanya kesalahan debitur, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, memenuhi kewajibannya karena kelalaian. Dalam hal ini kesalahan debitur akibat lalai. Kemudian karena keadaan memaksa atau overmatch, keadaan memaksa di luar kuasa dari sang debitur, atau keadaan pada saat itu di luar kemampuan sang debitur. Kemudian ada force majeure, adalah keadaan di mana sang debitur sama sekali tidak mampu menghindari keadaan yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, akibat terjadinya bencana alam, usaha si A tidak dapat berjalan sehingga tidak dapat membayar hutang kepada si B, maka ini peristiwa ini dikategorikan force majeure. Maka dalam keadaan memaksa seperti poin nomor 2 dan 3 merupakan suatu alasan pembenar untuk membebaskan seorang dari ganti rugi. Dan selanjutnya, baik, yang terakhir kita masuk pada risiko. Dengan adanya prestasi dan prestasi, di luar keduanya ada yang namanya risiko. Apabila prestasi merupakan untuk kesepakatan kedua belah pihak dan prestasi merupakan kelalaian salah satu pihak, dalam hal ini debitur, maka risiko merupakan kelalaian atau kerugian yang timbul karena suatu kejadian di luar kesalahan kedua belah pihak. Hal ini tersirat di dalam pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi, pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu sejak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya. Maksud perkataan tanggungan dalam pasal 1237 sama dengan risiko. Risiko dalam perjanjian sepihak seperti perjanjian untuk memberikan sesuatu barang, jika barang itu sebelum diserahkan musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, maka kerugian ini dipikul oleh si berpiutang, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu. Sedangkan pada perjanjian timbal balik, KUH Perdata mengaturnya di dalam pasal 1460 dan pasal 1545. Kedua pasal tersebut mengatur risiko pada perjanjian timbal balik, tetapi sangat berbeda satu sama lainnya. Pada pasal 1460 KUH Perdata yang berbunyi, jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan,
maka sejak saat pembelian barang itu menjadi tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya. Sedangkan pasal 1545 KUH Perdata yang berbunyi, jika barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar dimusnahkan di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar. Memang kedua pasal di atas berlainan sekali. Pasal 1460 mengenai jual beli meletakkan risiko pada pundaknya si pembeli yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya. Kreditur disebut kreditur karena ia berhak menuntut penyerahannya. Sedangkan pada pasal 1545 tukar-menukar meletakkan risiko pada pundak masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Pemiliknya adalah debitur terhadap barang yang dipertukarkan dan musnah sebelum diserahkan. Baik, mengenai materi kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Atas perhatian dan mengenai kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video pembelajaran kali ini, silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.